Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada. Kiranya semua kita dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya ingin ikut memberikan komentar seputar peristiwa atau fenomena Joko Sugiarto Tjandra yang akhir-akhir ini terkesan cukup heboh. Ini persoalan di penegakan hukum. Nah, sebagaimana masyarakat luas telah maklum bahwa seorang Joko Tjandra itu tidak lain adalah seorang yang telah diputus Mahkamah Agung dengan hukuman penjara 2 tahun. Dan sehari sebelum vonis itu dinyatakan atau dimaklumkan, ternyata yang bersangkutan sudah kabur keluar Indonesia, yang konon katanya ke Papua New Guinea. Itu terjadi 11 tahun yang lalu. Lalu kemudian sekarang tiba-tiba ramai lagi ya, ketika seorang Joko Tjandra yang dikenal sebagai Joker ini 11 tahun menghilang dan dinyatakan sebagai DPO. Tapi tiba-tiba belum lama ini bisa ada di Indonesia, lalu mengurus KTP elektronik dan melakukan upaya hukum peninjauan kembali ya, dengan didampingi pengacaranya atau penasihat hukumnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin seorang Joko Tjandra yang sudah divonis 2 tahun, vonis itu sudah inkrah, lalu yang bersangkutan dinyatakan DPO, tiba-tiba bisa muncul berlalu lalang di Indonesia. Apakah benar Joko Tjandra seorang yang luar biasa, yang sakti, yang hebat? Saya tidak mempercayai semua mitos itu. Ya, bagi saya itu hanya mitos. Fenomenanya kelihatan sangat jelas gitu. 11 tahun DPO itu paling tidak kurang lebih 2 kali dia harus memperpanjang paspor Indonesia, paspor hijau itu. Dan secara peraturan seseorang yang mengurus paspor itu harus datang, diambil pas fotonya, diambil sidik jarinya, ya, lalu baru dia bisa memperoleh paspor itu. 11 tahun, pertanyaannya, dengan paspor apa dia berlalu lalang ke luar negeri? Nah, kalau dikatakan Joko Tjandra telah memiliki paspor Papua New Guinea, mungkin dengan nama lain, identitas lain, dengan paspor negara lain, maka secara sederhana konsekuensinya hukumnya adalah dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia, karena Indonesia tidak menganut kewarganegaraan. Ya, tapi mengapa seorang Joko Tjandra masih bisa menjadi WNI? Nah, kalau tidak, berarti ada sesuatu yang sangat mencolok, ya, sangat vulgar terlihat, bahwa ketika dia dinyatakan DPO, tiba-tiba di periode tertentu DPO-nya, status DPO-nya dicabut. Nah, berarti kan sangat jelas di sini, orang yang bisa mencabut, menetapkan seseorang dalam DPO, ya, berstatus DPO, dan seseorang bisa dilepaskan status DPO-nya, pasti adalah pejabat yang berwenang, yang sedang berkuasa untuk itu. Nggak masuk akal kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak berkuasa di dalam hal penetapan seorang menjadi DPO atau tidak. Nah, Interpol, ya, NBC Indonesia itu kan hanya pelaksana, pasti ada yang mengorder DPO-nya itu siapa, adalah hasil permintaan. Dan di dalam konteks ini, karena Joko Tjandra itu sudah kena vonis 2 tahun, artinya, dan vonisnya itu sudah inkrah, artinya itu sudah tahap eksekusi, berarti jelas itu kan tanggung jawabnya jaksa selaku eksekutor. Demikian juga penetapan DPO itu berarti tanggung jawabnya institusi kejaksaan. Nah, bisa menetapkan DPO dan bisa kemudian menghilangkan atau mencabut kembali status DPO-nya itu
lagi. Nah itu kan jelas instansi mana yang harus bertanggung jawab tentang hal itu. Lalu sekarang tiba-tiba dinyatakan DPO lagi. Dan seorang Joko Chandra pasti berlalu lalang ketika DPO-nya itu sudah dicabut. Karena pada saat status DPO-nya dicabut, dia kembali menjadi orang bebas, menjadi freeman. Ya, menjadi orang bebas. Sehingga wajar, kemudian misalnya dia bisa memperpanjang paspor kembali tanpa hambatan, bisa mengurus KTP elektronik tanpa hambatan, karena statusnya memang tidak dalam kondisi DPO. Gitu. Ya. Dan tiba-tiba orang heboh gempar. Padahal kalau mau jujur dan secara bodoh-bodohan saja lah ya kita ngomong sebagai masyarakat awam gitu. Kenapa seorang Joko Chandra bisa berbuat semacam itu? Kan dia tidak kurang tidak lebih hanya seorang yang memanfaatkan fasilitas saja. Dan fasilitas itu pasti ada yang menyediakan. Penyedia fasilitasnya pasti pejabat-pejabat tinggi hukum. Ya. Penguasa-penguasa hukum yang bisa membuat fasilitas semacam itu. Jadi, dan mengapa seorang Joko Chandra bisa ilmunya apa? Di dalam secara praktek sederhana saja, saya kira ilmunya ya hanya ilmu uang. Ya, nggak ada ilmu yang macam-macam yang rumit, nggak ada. Itu hanya ilmu uang saja. Ya. Nah, jadi kalau buat saya itu fenomenanya bukan di Joko Chandranya. Seorang Joko Chandra tuh wajar kalau seorang yang punya uang banyak lalu dia nggak ingin terjerat ke dalam penjara gitu, lalu menghindari dengan segala cara, menghalalkan semua cara, ya lalu menggunakan uangnya. Buat saya itu suatu hal yang wajar saja. Ya. Justru yang harus serius dikritisi, dicermati adalah moralitas, integritas dari para penegak hukumnya ini sendiri, gitu. Ya, karena seorang Joko Chandra itu hanya seorang konsumen, seorang seorang konsumen saja, seorang customer saja yang pemanfaatan jasa, fasilitas saja, gitu. Yang saya menduga ya dengan uangnya dia bisa membayar semuanya itu. Ya, dia memposisikan sebagai user, sebagai customer gitu, kira-kira, ya kan? Nah, justru buat saya titik perhatian itu bukan di Joko Chandranya. Kalau Indonesia mau sungguh-sungguh menjadi negara hukum yang berwibawa, mau hukum itu menjadi panglima yang disegani, yang dihormati, yang dipercaya, maka seharusnya pembenahannya itu pada pejabat-pejabat hukumnya. Ya, pada aparat hukumnya. Jadi jangan penerima fasilitasnya. Integritas moral, kultur, mental itu yang menurut saya harus dirubah. Nah, di dalam konteks ini sekali lagi saya memberikan catatan, maaf Pak Jokowi, bahwa revolusi mental Bapak, program revolusi mental yang Bapak canangkan sejak awal Bapak berkuasa dari periode pertama itu ternyata tidak efektif sama sekali, tidak jalan boleh dikatakan. Karena di dalam praktek fenomena penegak hukum seperti ini yang mengkhianati hukum itu sendiri, yang menodai penegakan hukum sendiri itu masih banyak. Ya, karena ini kasus Joko Chandra besar, itu menjadi di blow up oleh media massa menjadi satu seakan-akan kasus yang fenomenal. Tapi praktek penyimpangan, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat-pejabat hukum itu banyak terjadi dan itu masih umum terjadi. Nah, maka dengan peristiwa ini kan seakan-akan memberikan pesan kepada masyarakat itu bahwa asal kamu punya uang banyak, semua hambatan hukum pun bisa dibeli, bisa diatasi, gitu ya. Jadi ini yang merusak saya kira mental masyarakat, ya. Lalu juga nanti dampaknya kepada para advokat, para pengacara. Ya, kadang-kadang seringkali mereka merasa nggak perlu lagi menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi advokat yang canggih, yang secara ilmu mumpuni gitu, karena mereka melihat yang penting uang, gitu. Dalam praktek itu yang penting uang, sehingga semuanya selesai. Apalagi ini advokat-advokat muda berbahaya sekali kalau ketularan atau terkontaminasi dengan virus semacam ini. Sudah kehilangan idealisme,
Sudah nggak ada lagi advokat yang pengen sungguh-sungguh menjadi cerdas, menjadi pintar secara keilmuan, karena mereka melihat ya fenomenanya asal ada uang gitu. Sehingga hukum bisa dibeli, fasilitas-fasilitas hukum bisa dibeli. Yang sebagai contoh ya seperti Joko Chandra ini, orang yang jelas-jelas sudah divonis 2 tahun, DPO selama 11 tahun, toh masih bisa melakukan banyak hal ya di Indonesia ini dengan leluasa. Ini tertangkap, terungkap, terangkat oleh media hanya oleh karena dia mengajukan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau seandainya tidak, kan tidak ada yang tahu bahwa Joko Chandra itu selama ini berlalu lalang di Indonesia. Sekali lagi, mengapa dia bisa begitu? Ya tidak lain karena fasilitas yang disediakan oleh ya, pejabat-pejabat hukum. Karena hanya pejabat tinggi hukum yang bisa menentukan statusnya DPO dan juga bisa mencabut status DPO itu. Ya. Nah, maka saran saya, usul saya, permohonan saya kepada Bapak Presiden ini mohon agar pembangunan itu untuk 3 hal penting mungkin yang harus dijalankan secara simultan dan sama porsi Bapak Presiden. Ya, ekonomi benar penting. Kita menyadari itu, apalagi dalam situasi sekarang, kalau banyak masyarakat yang terpuruk ekonominya, negara ini akan makin susah. Ya, terkena penyakit, lalu ekonominya terpuruk, saya kira Indonesia akan makin parah. Dan kita setuju bahwa pembangunan ekonomi menjadi prioritas. Tapi saya berharap bahwa nggak hanya program ekonomi yang mendapat perhatian Bapak Presiden, seharusnya 2 program yang lain, ya, terutama ini menurut hemat saya. Program yang kedua itu, pembangunan yang kedua, persoalan di politik, di ideologi. Karena kita tahu bahwa ideologi, ini khususnya saya harus bicara terbuka. Ideologi Islam yang masih mempunyai mimpi mendirikan Indonesia ini menjadi negara Islam dengan kelompok yang nasionalis, yang bertahan pada Pancasila, ini masih terus bentrok. Ya, seperti contoh kemarin fenomena RUU HIP menjadi bentrok, menjadi masalah yang seakan-akan konflik terus antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Dan ini kan harus diselesaikan kalau Indonesia mau damai, kalau Indonesia mau sejahtera. Ya. Jadi persoalan politik khususnya di ideologi ternyata belum selesai. Meskipun secara prinsip sudah dikatakan Pancasila udah harga mati, udah final sebagai way of life, sebagai filosofi bangsa, tetapi kenyataannya kan masih terjadi pertentangan terus ya secara ideologi. Ini saya kira harus mendapatkan prioritas yang sama besar seperti pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga ini persoalan di hukum, Bapak Presiden. Ini kalau mentalitas, kalau kultur manusia-manusia pejabat-pejabat hukumnya tidak sungguh-sungguh digarap, ya, tidak direformasi secara total, saya kira Indonesia sebagai negara hukum ini akan terus mengalami distrust. Ya, apalagi nanti dalam pergaulan dunia internasional gitu, orang akan tidak percaya dengan kewibawaan hukum Indonesia gitu, karena ternyata penegakan hukum di Indonesia ini masih begini sengkarut, masih begini lemah. Yang mengkhianati siapa? Ya harus jujur, adalah aparat penegak hukum sendiri, pejabat-pejabat tinggi hukum sendiri. Karena tidak mungkin masyarakat biasa bisa melakukan semuanya ini, bisa menyediakan semua fasilitas yang menyimpang itu, kalau bukan dilakukan oleh pejabat hukum. Jadi di dalam pembangunan hukum yang pertama-tama harus digarap menurut saya adalah reformasi moral, reformasi integritas dari para pejabat hukumnya sendiri. Ya, mulai entah dengan cara bagaimana ini, apakah dididik ulang, apakah diseleksi ulang, ya dengan seleksi yang ketat, ya, kemudian kesejahteraannya ditingkatkan, ya, lalu diberikan sanksi yang berat kalau manakala terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga benar-benar ada suatu upaya reformasi total di sektor penegakan hukum ini. Sehingga dengan demikian tidak menimbulkan virus lain yang menurut saya lebih berbahaya dari corona, karena ketika
penegakan hukum ini terus menjadi rusak semacam ini, ya saya yakin Indonesia tidak akan memperoleh kepercayaan yang penuh, ya, baik dari masyarakat sendiri maupun dari masyarakat internasional, karena melihat ternyata penegakan hukum di Indonesia ini lemah, ya, kacau. Dan saya percaya kalau ini pemerintah berkemauan yang jelas dan tegas, saya dalam hal ini mendorong Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang dengan tegas itu meminta tindakan jaksa dan polisi menangkap. Dan saya mengharapkan bukan hanya meminta polisi dan jaksa menangkap Profesor Mahfud, tapi terutama melakukan tindakan korektif ke dalam, ya, clean up environment itu. Jadi lakukan penegakan hukum juga kepada aparat-aparat, kepada pejabat-pejabat hukum yang nakal ini, ya, seret mereka ke pengadilan hukum yang lebih berat, Pak Mahfud. Jadi dorong supaya benar-benar ada penegakan hukum itu benar-benar jujur, transparan, adil, dan benar-benar berlaku untuk siapa saja. Nah, karena mereka pejabat harusnya dihukum lebih berat. Sehingga saya mengharapkan justru dengan Menko Polhukam dipegang oleh Pak Profesor Mahfud MD ini, yang ketegasannya, kejujurannya tidak kita ragukan lagi. Nah, ini bisa membantu banyak Presiden Jokowi untuk menuntaskan reformasi di hukum. Dengan demikian hukum akan bisa kembali menjadi panglima yang terpercaya dalam kehidupan negara kita. Demikian pesan advokasi dari kami. Terima kasih dan salam sejahtera.